Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bisalihin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa shrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa antaliq bihi lisanana wa qawwi bihi jinanana wa asri' bihi fahmana bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Tatimmatun yasihu min mukallafin rasyidin dimanu dhamanu bidainin wajibin sawa'un istaqarra fid dhimmatil mazmuni lahu ka nafaqatil yaumi wa ma qablahu lidzawjati aw lam yastaqirra kasamnil mabi'i lam yuqbad wa sidaqin qabla wat'in la bima sayajibu kadaini qardin wa nafaqati ghadin lidzawjati wala bi nafaqatil qaribi mutlaqan ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun bermula ini itu satu penutupan. Tatimah na makna penutupan, na makna penyempurnaan. Yasihu min mukallafin, sahlah daripada si mukallaf, orang yang balik lagi yang berakal, rasyidin lagi yang rasyid, itulah orang yang sudah bisa berbuat baik masalah harta dan agama. Oleh apa sah? Dhamanu bidaini wajibin, oleh menanggung dengan tanggung dengan utang wajibin yang sebut ianya utang. Sawa'un itu bersamaan telah tetap ianya utang fi dhimmatil madmunlah, dalam zimmah, dalam tanggungan si madmunlah. Contoh kanafaqatil yaumi, seperti nafkah hari ini ataupun nafkah hari itu. Wa ma qablahu, dan barang sebelumnya hari, lizaujati, bagi istri. Au lam yastaqirra, ataupun tidak tetap ianya utang. Contoh kasamani mabi'in, seperti harga barang yang dijual, lam yuqbad, yang tidak dikabatkan akan ianya mabi', yang dikabatkan, yang tidak dikabatkan akan ianya barang yang dijual. Wasidaqin qabla wat'in, dan seperti mahar ataupun jilame qabla wat'in, sebelum wata', sebelum bersetubuh. Jadi katanya bak malamnya kata tamong ke dalam tatimah, itulah penyempurnaan ataupun penutupan daripada pembahasan yang dilikat. Lebih tepatnya penyempurnaan. Jadi dalam tatimahnya nyo gejelaskan tentang menyebutkan dalam fi bayani ahkamid dhaman, pada menyatakan segala hukum-hukum dhaman, hukum-hukum tanggungan. Wa ahkamus sulhi, dan hukum-hukum suluh. Suluhnya perdamaian. Berarti dalam tatimahnya untuk sampai terukanya. Nyobati pun masalah zaman-zaman, nanti zaman mandum tu tanggungan, na tanggungan badan, na tanggungan utang, kau kan, na tanggungan jiwa, macam dumlah, na tanggungan denda, dan juga masalah hukum-hukum perdamaian untuk ukur. Jadi nyo dijelaskan dalam tatimahnya. Kaile, Kalan laju segala tatamong kepada pembahasan telepon. Sah hukumnya sah dalam artian boleh dan sah.
sah terhadap orang yang balik lagi berakal, lagi dia itu bersifat dengan rasyid, sudah bisa berbuat baik dengan agama dalam artian kaitoh untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dia itu sudah bisa berbuat baik mengelola harta terhadap orang yang mukallaf yang rasyid tersebut, sah untuk menanggung dengan utang yang sudah tetap. Dengan utang yang sudah tetap. Maka secara ringkas, na utang uring yang lain yang mana utangnya ka tetap, makna ka tetap kalah na tanggungan, ka terjadi tanggungan di atas uring yang lain, maka no sah ditanggung oleh orang yang bersifat dengan mukallaf lagi rasyid. Nampak? Tidak orang yang balik berakal dan dia itu rasyid. Rasyid lagi yang kalau kita arih ilikat ikhlas silahudin wal mal, nyojut untuk ditanggung utang gop yang ka sebut, yang ka tetap dalam dimah gop. Nyan nan delay. Nyan nan delay. Segalam berbicara mengenai tentang kiban tata cara tanggung, kiban hukum tanggung, maka lebih dilai di dalam nagtarikh dijelaskan ini kiban yang gekun dengan zaman. Karena memangnya kebiasaan dalam kitab segala menjelaskan tentang hukum sesuatu, kata ilai dijelaskan kiban yang gekun dengan sesuatunya. Kaya kan? Makanya nyen kaedah mengenai tentang tarikh bertingat ya, hukmu syai' ba'da ma'rifati hakikati syai'. Hukum sesuatu sesudah mengenal hakikat sesuatu. Berojir ketika hukum sabar-sabar masalah nyo buta tepu kiban hakikat daripada masalah itu. Begitu juga segalam kita mempelajari tentang lebih lanjut mengenai tentang zaman, kiban hukum zaman, tata cara zaman, akad dalam zaman dan lain sebagainya, maka terlebih dulu kita mesti tahu apa itu namanya zaman. Kerana berkata waqt zamanu lughatan iltizam. Bermula zaman lughatan secara bahasa itu iltizam. Memperlazim, mana iltizam? Iltizam berarti memperlazim dan menerima lazim. Iltazama yaltazimu iltizaman, berarti kala ipul lazim sehingga menerima lazim bagi dia. Nampak? Berarti mana iltizamnya kita itu memperlazimkan diri, lalu kita itu menjadilah lazim. Kata wajib draw kepada fulan. Nampak? Iltizam ni ibarat. Wa syar'an dan bermula zaman secara istilah, secara istilah syarak, kan istilah mentang, secara istilah syarak, karena istilah dengan syarak juga ada sedikit perbezaan. Timunya syarak langsung makna yang terpahami daripada Al-Quran dan hadis. Kan? Punya istilah tu, nak istilah ulama fiqh, nak istilah ulama tauhid, nak istilah ulama yang lain. Karena makna istilah konyo sepakat suatu kelompok. Kaya kan? Munyo syarak, nyo adalah makna yang dipahami daripada Al-Quran dan hadis. Makanya yang dikatakan dengan zaman pada syarak, yuqalu iltizamu dainen au badanen au ainen. Jadi zaman pada syarak ada dikatakan untuk menerima lazim utang ataupun badan ataupun ain. Jadi untuk iltizam utang, untuk iltizam badan, untuk iltizam in, maka dikatakan dengan zaman pada syarak. Nampak? Iltizam lagi bunuh tapu wajib bro katanya. Tapu wajib bro. Jatah dia hanya payah bagi utang gegop yang bersurat zaman badan, zaman utang. Kata wajib, kata pelazim untuk wajib. Makanya iltizam ni kena. Iltizam menerima lazim ni kala ngayo kan. Berarti ka awal terjadi lah mempelazim sehingga terjadi lazim. Dia wajib bro. Makanya untuk tanggungan utang nya gepenan dengan zaman, untuk tanggungan badan juga gepenan dengan zaman, untuk tanggungan in juga dikatakan dengan zaman pada syarak. Kata apa?
Wa yuqalu, dan dikatakan orang lil aqdil ladzi yahsulu bihi dzalika. Dikatakan orang akan ianya daman pada syarak bagi akad yang alladzi, yang hasil dengannya akad oleh demikian zaman. Oleh demikian zaman ataupun demikian iltizam bunuh. Najid gekun untuk zamannya bak syarak, ge pakai makna zaman adalah untuk akad. Untuk akad. Akad yang dengan akad tersebut menghasilkan iltizam utang, iltizam badan dan juga iltizam ain. Nampak? Nah beda ngata likat. Likat kan akad, tapi iltizam di. Menerima lazim untuk bayar utang, menerima lazim untuk tanggung badan, menerima lazim untuk in, itu namanya zaman. Tetapi menyata kedihina, ayuqalu najid urungkeun untuk zaman pada syarak adalah akad. Yang hasil dengan akad tersebut itulah demikian zaman ataupun iltizam. Iltizamnya pelazim draw. Pelazim draw. Wa yusamma multazim lidzalika zaminan. Dan dinamakan akan multazim orang yang melazimi bagi demikian akan sahagupunan, akan si zaminan, akan si daminan, akan si hamilan, akan si zaiman, akan si kafilan, akan si sabiran. Ya. Teman orang yang pelazim bunuh pun tak kepunan. Orang yang pelazim bunuh draw dengan utang, orang yang pelazim draw bunuh dengan badan, orang yang pelazim draw dengan in, itulah tanggung atau gop. Kau kan? Yang gepunan adalah si zaminan. Orang yang tanggung. Dan gepunan dengan si zaminan, si hamilan, si zaiman, si kafilan, si sabiran. Sama mandumnya. Ya, sama mandum le. Untuk hina. Pokoknya orang yang melazimkan itu namanya si zaminan, si zaminan, si hamilan, si zaiman, si kafilan, si sabiran. Kaileh. Nyat secara sekilas. Qala al-Mawardi, berkata oleh Mawardi, lakin akan tetapi al-urufu, bermula uruf, khassa itu mengkhususkan ianya uruf, ad-damin akan damin dengan khusus dengan harta. Dengan harta. Artinya wa misluhu, dan bermula misalnya damin itu damin. Ya. Jadi untuk orang yang melazimkan bunuh, orang yang melazimkan diri bunuh, nyan umum ju mandu bunuh jamong si damin, si hamil, kaya kan si daim. Tetapi menyakun Mawardi, tetapi punya uruf, pemakaian uruf, nyolek uruf, gue khususkan kata zaminnya adalah bak surah urang tanggung harta. Punya urang tanggung harta, maka gue pernah di si zamin. Misalnya toh si zamin, nyan berarti gekun untuk masalah tanggung harta. Urang yang tanggung harta mengucapkan berarti dengan gepenanji dengan si zamin. Nampak? Berarti hana sama mandum. Wal hamila bidiat, dan mengkhusus ianya uruf, kaya kan? Akan si hamil dengan diat. Dengan diat denda. Dengan denda. Jadi menyatakan untuk orang yang tanggung dendanya ke si hamil. Kata haji si hamil ke pakai ke beda-bedakan. Wad'aim bil malil azim, dan dikhususkan akan si zaim dengan harta yang azim. Mana harta yang azim? Harta yang banyak ataupun harta yang besar. Jadi punya untuk orang yang tanggung harta yang azim, harta yang raya, nya gepunan dengan si zaim. Jadi beda-bedakan. Kaya kan? Nya ba uruf, pemakaian uruf. Ulama uruf. Wal kafil bin nafsi, dan dikhususkan oleh uruf dengan kafil bak surah tanggung jiwa. Berarti untuk tanggung jiwa gepena si kafil. Wasabir ya'ummul kulla, dan mengkhususkan ianya uruf akan sabir. Wasabir, dan bermula sabir itu mengumumi yang sabir akan tiap-tiap.
Sedangkan sabir nyo madui tamong. Madui tamong taikun sabir item untuk orang yang tanggung harta, item untuk orang yang tanggung denda, item untuk orang yang tanggung jiwa. Nyo punya degedi keun dengan sabir. Namun pun kira-kira. Makanya nyo yang perlu kita nyo ingat, walaupun sebenarnya si zamin, si hamil, si zaim, si sabir, si kafil, dia itu muradif sebenarnya. Muradif. Lafaz tapi maknanya satu. Itulah orang yang menanggung. Tetapi pemakaian huruf kagak pertempatkan, kagak beda-bedakan. Makanya menyatakan dalam pemakaian huruf si zamin dengan si damin nyo adalah istilah ataupun bahasa yang dipakai oleh huruf untuk orang yang menanggung utang. Itulah masalah harta pun orang yang menanggung harta gekun dengan si zamin ataupun damin. Nah, pun? Maka ingat sebab untuk ke dalam lain nak kafalah ke. Maka punya kafalah terbayang juga tanya. Berarti orang yang menanggung badan, orang yang menanggung jiwa orang. Ya, kai le. Nya lagi ya. Wal aslu fihi. Kamu rumpuk dah baru. Wal aslu dan bermula asal padanya zaman. Dan bermula asal padanya zaman. Berarti putar mana asal di sini? Hadis. Berarti pakai makna asal ba istilah. Itulah naput bah. Yang pertama berarti dalil. Yang kedua adalah kaedah mustamirrah. Yang ketiga adalah pulum ar-rajah ataupun rujuhan. Yang keempat adalah makis alih. Berarti hino ge pakai berarti makna asal adalah kepada hadis, kepada dalil. Dan bermula dalil padanya zaman itu hadis. Tu hadis al-ariyatu muaddah. Waddaimul gharimun. Waddainu muqda. Muqda. Ini hadis. Al-ariyah bermula pinjaman. Muadatu. Pemana muadatu? Mardudatu. Itu yang dikembalikan. Ini hadis. Waddaimu dan bermula orang yang menanggung utang. Dan bermula orang yang menanggung utang. Gharimon. Itu orang yang berutang. Waddainu dan bermula utang. Muqda. Itu yang dibayarkan akan ianya utang. Itu yang dibayarkan akan ianya utang. Jadi dalil mengenai tentang zaman itu sah. Tu dalil ji dikele Nabi al-ariyatu muadah. Pinjaman ini mesti dikembalikan. Ini hadis. Makanya dekedi nak pinjam matagop. Halo. Nak pinjam matagop. Bukan ada ya. Pinjaman itu bukan milik kita. Kata Nabi al-ariyah muadah mesti kita kembalikan. Makanya dekedi nak lu dah cok dah pinjam matagop. Kadang ada cok kita gop. Nyo ya pulang. Ben si ton ni nampak dia hana pulang-pulang hanjut. Igo hak li sitot. Bedahai kabat tayo. Be pinjaman kalau lagi ada tayo ju. Bekerja taruh hanjut. Putar yang kata cok atau got pinjam maka kembalikannya hadis. Begitu juga orang yang menanggung utang dia itu adalah si gharim. Sidra orang budak tanggung utang. Maka budak orang yang menanggung utang itu maka dia itu posisinya adalah menjadi si gharim, orang yang berutang. Berarti dia yang wajib untuk bayar utang kepada sebulan pakan kerana dia orang yang tanggung. Waddainu sedangkan utang itu harus dibayarkan. Kemana harus dibayarkan? Mesti dibayarkan. Wajib dibayarkan. Makanya tu dalil ini dengku yang boleh zaman. Angku empat waddaimu gharimun. Berarti orang yang menanggung utang maka dia juga itu orang yang berutang. Berarti dia yang wajib untuk bayar. Nampak kira-kira? Nyo dalil yang menunjuki kepada zaman itu hukumnya sah. Tanggungan utang, tanggung utang gop hukumnya sah. Wa hadisun dan hadis, dan itu hadis. Tu annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahammala itu telah menanggung ianya Nabi
ar-rajulain untuk seorang laki-laki asyrata dananir akan 10 dinar. Akan 10 dinar. Jadi dalil mengenai tentang zaman itulah hadis Nabi. Itu hadis Nabi. Le Nabi na pernah kena pernah cikal cik na ditanggung berarti untuk sidra uragam 10 dinar. Maknanya uragam tersebut na kewajiban untuk bayar ke 10 dinar ataupun lebih lagi. Tapi le Nabi na pernah berarti ditanggung untuk uragamnya 10 dinar. Berarti kan uragamnya bayi Nabi yang tanggung. Maka ini menunjuki kepada zaman itu boleh. Bahkan Nabi nak pernah melakukan yang lagian. Dan juga li Nabi nak nekun al-da'imu gharimun wa dainu muqadha. Nampak kira-kira? Ya, bat. Ka. Wa arkanuhu dan bermula segala rukun-rukunnya zaman. Khamsatun itu 5. Rukun. Tanggungan. Dia tanggung utang gop nyon na 5 boh. Dah 5 boh. Yang pertama dhaminon si zaman. Si zaman ini adalah orang yang menanggung utang. Orang yang menanggung utang. Yang pertama. Yang kedua simadmun'an. Simadmun'an adalah orang yang ditanggung utang. Jikalau ibarat mazmun anhu, yang ditanggungkan untuknya, berarti orang yang ditanggungkan utang. Berarti orang yang mutang, bedah orang lain ditanggung utang orang yang ditanggung utang. Alian simadmunlah. Simadmunlah adalah orang yang ditanggungkan utang baginya. Jikalau ibarat lahu baginya, berarti punya baginya orang yang ditanggungkan utang baginya orang yang mengutangkan. Nampak? Orang yang memberi utang. Orang yang jauh utang. Orang yang jauh utang. Wa madmun, dan yang keempat adalah madmun. Madmun ini adalah barang yang ditanggung. Berarti utang tu, ya kan? Pupeng, ya kan? Pu barang dan lain segala macam. Dan yang kelima adalah sirat, lafaz, nak ucapan. Ya, kakak. Jangan ingat. Rukun zaman, rukun berarti pelazim utang ataupun pelazim badan ataupun pelazim ain nyo na 5. Tak tanggung berarti gop berarti ba utang, tak tanggung gop ba badan ataupun tak tanggung gop ba ain nyo na 5 boh rukun ni. Yang pertama adalah orang yang tanggung. Orang yang tanggung. Yang kedua adalah simat mun'an, orang yang kena tanggung. Berarti dia orang yang mutang makgok, kan? Yang kedua simat munlah. Simat munlahnya adalah orang yang berutang kepada simat mun'an. Simat munlah adalah orang yang memberi utang kepada simat mun'an. Berarti simat mun'annya adalah orang yang berutang. Yang kedua madmun, barang yang ditanggung. Nampak? Yang keempat sirat adalah lafaz. Lafaz zaman. Ya, kalian lafaz zaman. Ya ingat nah. Berarti hana umpu madmun'an puta, madmunlah puta, madmun puta. Lele tak go ya. Fikir pu madmun. Ya kan? Kaile. Wa huwa dan bermula dianya zaman mandubun liqadirin wasiqin binafsihi. Dianya zaman itu yang disunatkan. Bagi disunatkan bagi orang yang kuasa, lagi yang wasiqah, lagi yang terpercaya binafsihi dengan dirinya. Dengan dirinya. Wa illa, dan jika tidak famubahun, niscaya maka bermula dianya zaman itu mubah. Ya, kaileh. Jadi hukum ku zaman. Tak tanggung gop, tak tanggung utang gop hukum. Kaya kan? Hukumnya adalah disunatkan. Sunat bagi bagi orang yang mampu dan dia itu wasiqah bagi dirinya. Memang dia sanggup dan percaya, dia memang terpercaya bentul ditanggung ke hati tanggung. Pun kai dia tanggung. Duduk dia ka keroi mentang hana wasiqah, ipu gok keroi. Makanya
sunnah bagi orang yang mampu, dan juga dia itu seorang yang wasiqah, yang bisa dipercaya untuk menanggung hutang. Yang sunnah bagi ji. Baik, kedroi hana yakin droi hana sulit. Ya kan? Kedroi hana yakin. Yang bawah saya droi hana sulit. Kibanci cik narjana pengenya pandai na sunnah. Wa illa, dan jika tidak fa mubahun maka mubah. Berarti sebalik daripadanya menyedekati bakkan bak orang yang kuasa lagi yang terpercaya dengan dirinya, maka hukum tanggungnya mubah. Mubah. Namun pun kira-kira nunggu. Namun pun tunggu durung. Namun pun kiban. Kiban tu yang pun kiban. Berarti hukum diman, hukum daman, kiban hukum daman? Hukum ji. Sunat. Yang mampunya mubah. Kabetul yang dulu. Ya, kabetul yang ka. Ya, makanya sah terhadap orang yang balik lagi yang berakal, lagi dia itu rasyid, untuk menanggung dengan utang yang ka sebut. Ka bersamaan utangnya kana dalam dimah simat munlah. Bersamaan utang tersebut ka tetap dalam dimah simat munlah. Lagi contoh nafkah bauronyan, dan barang sebelumnya, itulah bagi dan barang sebelumnya, nafkah barang sebelumnya hari bagi isteri, ya, ataupun golongan tetap. Pukul utang yang ka tetapnya, utang yang ka sebutnya buno nyo ka tetap dalam dimah simat munlah. Buno simat munlah tau. Simat mullah orang yang beri hutang kau kan? Ya, makanya la ala sawab i dalam bahkan naga debat li tungku i'anah nan debat i dalam kau kan? Kau nan debat, nan pegah, nan koreksi. Kau kan? Oka? Atai khidmat mullah oka? Qaulu fi dhimmatil matmunlah sawabuhu, bermula yang benarnya adalah simat mun'an. Bermula yang benarnya itu simat mun'an. Maka simat mun'an adalah orang yang ditanggung, kan? Makanya tidak bermakna buno bersamaan telah tetap utang dalam dimah simat mun'an. So simat mun'an orang yang ditanggung utang. Jadi bedah getanyo tidak orang yang mukallaf balik berakal, dan kita orang yang rasyid yang kali tak kelola harta kerod tak tanggung utang sedara orang yang kasebut. Makna kasebut memang orangnya utang orang kasebut, berarti untuk kewajiban bayar kepada agop kasebut karena utangnya. Pukul utang tersebut memang tetap dalam dimah orang yang kita tanggung ataupun dalam tetap. Contoh seperti utangnya tetap dalam dimah orang yang kita tanggung. Lagi contoh nafkah bagi isteri untuk uronyan. Contoh Tungku Hafizuddin ada gaknyan kaligum kawin. Kaligum kawin. Nyo uronyo gaknyan. Uronyo gaknyan kena kewajiban nafkah kepada perumoh. Sebab na perumoh ke? Ya na perumoh panenanya. Wajib nafkah untuk perumoh. Titik urang kan wajib nafkah untuk perumoh. Bedah long bedah long diman. Long tanggung, long pegah berarti bak tungku Hafizuddin ada nyan nafkah perumoh drone untuk uronyo long yang tanggung. Nyan gekun menanggung utang yang kasebut. Makna sebut pu igaknya kenya memang nak sebut kewajiban untuk jog kepada perumoh yang kasebut ke. Kaileh. Bedah longnyo long bayar. Long tanggung utang, long tanggung mati nafkah perumoh drone uronyo. Berarti yang jatah agaknya wajib. Kayo kan? Nyahana bayar dia utang kayo kan? Karena kewajiban pun. Bedah long tanggung agaknya. Untuk uronyan. Kan memang tetap. Pakai tetap karena untuk uronyan. Kanya memang tetap nanti makan karena wajib juga kan. Begitu juga nafkah
kemarin judakan nafkah kemarin segala murayan nafkah baro untuk isteri galang gejok kan baro kepudik rumah galang gejok nafkah atau kewajiban kita untuk rumah tiura aja gejok nafkah kah tanggung perura adapun degeri tajuk je si uranya tajuk bitung si bulan tu bulan tajuk bu set mandum bek jok nyojok morbai betek si bulan mate. Jadi atta baro ke atta jatah baro nafkah baro untuk rumah hendak gejok long bedalah longkeun long timan nyan berarti nafkah baro untuk rumah ro ni yang ka tetap dalam timah ro ne nyan berarti long tanggung ya long tanggung nyan surah utang nyan kadak dalam timah nampak ataupun utangnya kalau tetap dalam timah tapi ka sebut atau kayak ni bu utang yang ka sebut baik baro rencana utang ya je nya kamu utang julun tanggung apa yang kalau sebut berkamu utang le baro nasrah di zaman ka utang yang ka sebut utang yang ka sebut tetapi dalam tetap dalam timah simat munan urang yang gede tanggung nya juga ajit tanggung lagi contoh tu harga sebuah barang yang dijual yang belum dikabat barangnya barangnya bedah nya contoh urang saut julum Tunku Hafizuddin ada kau kan geknya na geblo sabo barang ba urang lain kai le ka nyon tu baru dapat rukun nyon tu surah le yang geblo barang ba urang lain ka sedangkan harga kamu dum segala macam tetapi mabek dalam kekabat geknya punya galam kekabat mabek maka mbak surah dia jual beli kenyo matang surah di pasar ipak galam lutum bek kanyo kan kanyo le galam lutum ayo pakai gak nyan nyo untuk harga mabek yang gak nyan belau buno kanyo kan yang gak nyan belau mabek yang galam kabat tetapi kanyo ka sebut puhana le gai kan ka sebut awat ketika terjadi jual beli berarti secara nyan le harga ka sebut cuma mabek galang terima punya mabek galang terima maka galang tetap dalam timah gak nyan baru wajib gebayar sepenuhnya untuk barang yang geblo awat ka kabat mabek barang yang geblo maka budah sidra urang long umpamanya long tanggung mati harga mabek yang galang kabat le gak nyan long bayar maka ini kau galang tetap ke galang tetap oleh contoh dalam tu jelame sebelum watak dia dah menikah dengan sidra urinang budak kali takat dengan sidra urinang dah menikah dia dah menikah jelame mesti jelame berarti 15 mayam si contoh adapun 10 mayam jelame kau kan jadi budak kata hana tajuk lan jelame hana tajuk le lidah menikah hana tajuk jelame kai le ka nyang segala watak konyo hana ludum lamiji hana wajib untuk juk jelame untuk sepenuhnya pakon karena galam cok manfaat inan atanya jelamenya untuk masyarakat apakah untuk belah barangnya manfaat butuh makanya kan you mahmah dah pada ubud kanyo jadi untuk belah butuh yang harga butuh maka awat kata pakai manfaat butuh hai kali bercocok tanam kenan lam buduknya kali dah pakai dia walaupun 3 pakai dia walaupun hana agak habis dia 3 tegai nyan ka wajib juk mandu mahar maka budah ino segah lam watak maka maharnya tika sebut kita bunuh karena kata ucapkan dalam akad long terimong nikah anak kandung ayah ku ulung dengan jelame 10 manyam me ka nyan keng ka sebut ileh kewajiban untuk bayar ka sebut ayo budak aku tanya kakak budak le akad nikah berarti perumah kedra tanya kedra sibuk bunuh ataupun lagi orang tanya le menikah wa bak mak penting le acara kedih kadang baru nak setel watak rencana le acara bek gabuk-gabuk ande ayo kan jadi kawal masing-masing galau watak budak nak urang gak akai hai ada nganjamun kah kakak menikah nyo irau penina menikah kali pada lame 10 kali ke bayar galang hana bayar lame kali kau tak galang setel 3 api
Oh menang. Long tanggung jalan Mekah. Long tanggung jalan Mekah. Jalan Mekah yang ke inang long tanggung. Nyan gekun utang yang kasebut. Tetapi kalau tetap dalam timah, pakai kalau watak, menyokata wataknya walaupun tiga wayah payah mendum. Payah mendum. Maka apa kalau hati-hati ni. Munyok tekedi kali nikah. Kali pakai nyan mutiga pakai mentang nyan tegedi pegah dalam 20 aja bayar yang 50 wajib sepenuhnya. Kadang kali dia pakai yang tagop. Ngapak cok dia gap nah. Lain kat apa. Dia pakai dia. Tengok kan? Makanya cik pegah je. Munyo tegedi golom watak kan tu nah tu dah bayar setengah. Mam munyo tegedi kali wataknya kalau dum mendum nyan. Kau wajib bayar mendum. Nyan sama lagi tablo sabuh barang golom dah cok. Tengok kan kali tablo buduknya kan kali tablo. Hai, barangnya kali tablo leh, takak meno. Mah ada pakai lah. Maka yang ada pakai ka wajib untuk bayar, cuma golom tetap lazimah. Sebut tapi kalau tetap lazimah. Dia gede hang jadi watak dak cerai ju berarti bayar ukuran berarti untuk pergi apa benar kan? Ayana mahar puikeun. Mahar misal keun. Hai baik je tak gok punya kan? Hai menal lah kira-kira. Yang dah kelan untuk babak nikah lagi bang ketentuan. Baik awal dah pegah inu. Takut tu hana jabut le. Awal tak menumpuk. Kaya kan? Namun pun boleh kira-kira. Nyan surah kalau tetap dalam timah. Maka nyan sah untuk tanggung. Sah untuk tanggung. Hanya tu urang gak akal kaya kan? Cik mesti menal kerana hukum sunnah yo. Itu kan damannya kan bagian daripada membantu orang lain. Membantu orang lain. Hal lagi abuno kadang tanya ngerangan tu kaya di dalam kahwin itu yang di dalam kahwin kali dalam meh nang kena bayar. Pada pegah bangan kalau macam hanapu dalam meh nangkah long bayar. Yang pilih ngan dalam meh dia bayar. Baik kan kau dengan dia. Tu baik dalam meh nangkah long bayar. Inangkah ke long tu long pakai nak long bayarnya hang kemah munan. Hang kemah. Kan mana ni hanya tu baik naik din pakai juga lah sebab dia bayar nah. Ana surah. Kai leh. Ka tabu contoh sabo leh ngat na surah. Maka contoh mula surah nafkah. Tidra urang kali gum kawin. Maka genyan wajib untuk gijuk nafkah kepada inang genyan. Ka. Bedah long tu. Long genyan wajib gijuk nafkah kepada inang. Inang genyan gepenan si madmun lah. Genyan merupakan si madmunan. Long merupakan si damen. Nafkah merupakan madmun. Ucapan long merupakan si sirat. Makanya rukun. Maka rukun daripada daman long kun lelong uring yang menanggung. Pasal long kun bak si madmunan itulah lakau. Lakau. Berarti kun berarti nyo kewajibankah nafkah kepada isteri kahuranya long yang tanggung. Maka long nyo damen lakau yang kepunan si madmunan. Urang inang merupakan si madmun lah. Nafkah yang merupakan madmun. Ucapan yang gekun dengan sirat. Maka limang bah rukun daman. Limang bah rukun daman. Toh dalil al-ariyatu mu'adah. Kan? Wadza'imu ghariban waddainu muqdah. Yang dalil. Maka di saat genyan pada hayam utang benar dengan perumah, genyan wajib juga nafkah kepada perumah. Bedak long tanggung atas genyan, maka longnya orang yang berhutang dengan perumah genyan kan le genyan. Pakan karena long merupakan sidaim. Nampak? Jadi dalam nak geplah halam. Walaupun tu rasyidnya bah hukum yang malam-malam tengok. Allahu a'lam bisawab.